Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin untuk memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Fahreza Aditya, asal UPT dari Stasiun Geofisika kelas 1 Kupang, Nusa Tenggara Timur. Saya dari sub kelompok B, kelompok 1 pelatihan dasar CPNS golongan 3 angkatan 18 tahun 2021. Pada video ini, saya akan memaparkan learning journal milik saya pada tanggal 3 Agustus 2021 yang berjudul Komitmen Mutu. Pokok pembahasan pada materi ini terbagi menjadi 5 bagian. Yang pertama, konsepsi dasar. Kedua, nilai-nilai dasar. Ketiga, pendekatan inovasi. Keempat, membangun komitmen. Dan yang kelima, berpikir kreatif. Adapun tujuan pembelajarannya terbagi menjadi 4 bagian, yaitu sebagai berikut. 1. Mengidentifikasi dan mendeskripsikan fenomena empirik terkait efektivitas dan efisiensi kinerja PNS di lingkungan institusi tempat bekerja. Kedua, mendeskripsikan karakteristik ideal dari tindakan yang efektif, efisien, inovatif, serta berorientasi mutu dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. Ketiga, memberi contoh nyata pemberian layanan publik yang efektif, efisien, inovatif, dan berorientasi mutu. Keempat, menjelaskan konsekuensi dari penyelenggaraan kerja yang tidak efektif dan tidak efisien. Kita masuk ke bagian pertama, konsepsi dasar. Komitmen mutu terdiri dari dua kata, komitmen dan mutu. Komitmen adalah suatu tindakan yang awalnya berupa keinginan atau janji yang direalisasikan oleh individu atau kelompok. Sedangkan mutu adalah suatu ciri dari benda yang menandakan bahwa benda itu layak, sehingga menjadi standar dari benda tersebut. Maka, komitmen mutu adalah suatu pemahaman atau konsep mengenai efektivitas, efisiensi, inovasi, dan mutu penyelenggaraan pemerintah. Di sini, efektivitas memiliki arti sejauh mana organisasi dapat mencapai tujuan yang ditetapkan atau berhasil mencapai tujuan yang coba dikerjakan. Efektivitas organisasi berarti memberikan barang atau jasa yang dihargai oleh pelanggan. Pengertian ini dikemukakan oleh Richard L. Duff. Lalu ada efisiensi. Efisiensi yaitu jumlah sumber daya yang digunakan untuk mencapai tujuan organisasional. Efisiensi organisasi ditentukan oleh berapa banyak bahan baku, uang, dan manusia yang dibutuhkan untuk menghasilkan jumlah keluaran tertentu. Efisiensi dapat dihitung sebagai jumlah sumber daya yang digunakan untuk menghasilkan barang atau jasa. Ketiga, ada inovasi. Inovasi di sini berarti cara utama di mana suatu organisasi beradaptasi terhadap perubahan-perubahan di pasar, teknologi, dan persaingan. Dan yang terakhir adalah mutu, yaitu apapun yang menjadi kebutuhan dan keinginan konsumen, kata Edward Deming. Lalu ada pengertian dari Crosby, yakni nihil, cacat, kesempurnaan, dan kesesuaian terhadap persyaratan. Dan kata Juran, yaitu kesesuaian terhadap spesifikasi. Nilai-nilai dasar orientasi mutu terdiri dari 5 poin. Yang pertama, komitmen pada kepuasan customers. Kedua, cepat, tepat, dan ramah. 3, melayani dengan hati. 4, melindungi dan mengayomi. Dan yang terakhir, perbaikan berkelanjutan. Pendekatan inovasi di sini terdiri dari 4 tahap. Yang pertama adalah penemuan, yaitu dengan cara mengkreasikan suatu produk, jasa, atau proses yang belum pernah dilakukan sebelumnya. Kedua, ada pengembangan, yaitu dengan cara mengembangkan produk, jasa, atau proses yang sudah ada. Ketiga, ada duplikasi, yaitu dengan cara menirukan suatu produk, jasa, atau proses yang sudah ada. Lalu, duplikasi di sini bukan semata-mata untuk meniru, melainkan menambah seutuhnya secara kreatif untuk memperbaiki konsep agar lebih mampu memenangkan persaingan. Dan yang terakhir ada tahap sintesis, yaitu dengan cara perpaduan konsep dan faktor-faktor yang sudah ada menjadi formulasi baru. Proses ini meliputi pengambilan sejumlah ide atau produk yang sudah ditemukan atau sudah dibentuk sehingga menjadi produk yang dapat diaplikasikan. Berikutnya ada membangun komitmen. Membangun komitmen ini dapat dilakukan dengan 5 langkah. Yang pertama, mengobservasi, mengidentifikasi dan mendeskripsikan fenomena empirik secara faktual terkait mutu kinerja aparatur dalam memberikan layanan kepada masyarakat. Kedua, memberikan penilaian objektif terkait
tingkat tanggung jawab aparatur dalam memberikan layanan publik. Ketiga, mendeskripsikan tindakan kreatif yang dapat diwujudkan oleh aparatur dalam memberikan layanan kepada publik, sesuai dengan tugas dan perannya masing-masing. Keempat, menganalisis kendala terkait belum terwujudnya kreativitas kerja aparatur dalam mewujudkan inovasi layanan yang berkomitmen terhadap mutu. Kelima, menganalisis faktor-faktor pendorong untuk meningkatkan kinerja aparatur yang kreatif, inovatif, dan komitmen terhadap mutu. Selanjutnya ada berpikir kreatif. Indikatornya terdiri dari 3 poin. Yang pertama, memberikan contoh nyata berbagai tindakan aparatur yang mencerminkan pemberian layanan publik yang kreatif, inovatif, dan berkomitmen terhadap mutu yang dapat dilakukan di tempat kerja. Kedua, menjelaskan manfaat dari penyelenggaraan kerja yang kreatif, inovatif, dan berkomitmen terhadap mutu, khususnya bagi masyarakat yang dilayani. Ketiga, menampilkan kinerja yang menunjukkan komitmen kuat terhadap mutu berbasis kebijakan yang sudah ditetapkan. Sekian pemaparan Learning Journal milik saya pada tanggal 3 Agustus 2021. Mohon maaf bila ada kekurangan. Semoga hasil pemaparan ini bisa bermanfaat bagi orang lain. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.